Selamat malam saudara, program Maluku hari ini hadir menyapa Anda dengan serangkaian informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi kami. Bersama saya Dewi Olivia Tanah itu Mesing, kita ikuti Maluku hari ini selengkapnya. Saudara, besok 17 Agustus 2020, hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia diperingati di seluruh penjuru Indonesia. Di Kota Ambon, peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia ini akan diisi dengan upacara pengibaran bendera merah putih secara terbatas. Jumlah peserta upacara dibatasi sesuai protokol kesehatan. Dan untuk mengetahui persiapan pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Ambon, kita ikuti laporan reporter Andi Nurlela dari Tribun Lapangan Merdeka Ambon. Ya, silakan Andi dengan laporan Anda. Selamat malam Dewi, dapat saya laporkan tahun ini peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Meski demikian, tanpa mengurangi penghormatan tetap akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan sederhana dan juga minim. Dan untuk sesuai dengan pedoman peringatan HUT ke-75 kemerdekaan Republik ke tahun 2020 dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara. Dan saudara, pemerintah Provinsi Maluku tetap akan melaksanakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di Lapangan Merdeka Ambon. Dan untuk upacara tersebut akan dilaksanakan tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur dengan tetap membatasi jumlah peserta yang hadir sehingga dapat mengatur jaga jarak di antara pesertanya. Dan upacara tersebut akan dihadiri oleh peserta dari beberapa anggota Forum Komunitas Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Sementara untuk tahun ini agenda rutin tahunan seperti karnaval, pawai dan juga pertunjukan drum band akan ditiadakan untuk pencegahan COVID-19. Sementara itu, saudara, dapat saya laporkan dari lokasi Lapangan Merdeka tempat pelaksanaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini sudah ada gedung utama tempat tamu undangan dan juga sudah disediakan tempat untuk para tamu akan datang nanti besok harinya, dan juga sudah ada ornamen-ornamen kemerdekaan yang dipasangkan bernuansa merah putih di sekitaran Lapangan Merdeka Ambon dengan ucapan-ucapan dari berbagai instansi terkait dengan ucapan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saudara, bisa dilihat di belakang saya banyak panitia yang sudah mempersiapkan perlengkapan untuk upacara kemerdekaan di esok harinya. Dan untuk rangkaian upacara HUT ke-75 Republik Indonesia tahun 2020 tingkat Provinsi Maluku diawali hari ini tanggal 16 Agustus 2020 tepat pukul 24.00 waktu Indonesia Timur akan dilaksanakan renungan suci di Taman Makan Pahlawan KPHH. Dan besok tanggal 17 Agustus 2020 tepat pukul 10.00 akan dilakukan upacara penaikan bendera di Lapangan Merdeka Ambon. Dan dilanjutkan pukul 12.00 waktu Indonesia Timur dilakukan Fitkom detik-detik HUT ke-75 Republik Indonesia di Istana Merdeka, dan pada sore harinya pukul 17.30 akan diakhiri dengan penurunan bendera merah putih di Lapangan Merdeka Ambon. Demikian yang dapat saya laporkan. Kembali ke studio, Dewi. Anda selamat malam. Di lainnya, selain di Kota Ambon, persiapan menyambut Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia juga terlihat di Kota Namrole, Kabupaten Buru Selatan, dan Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan di kedua kabupaten ini, kita ikuti laporan kontributor TVRI RN Tasik Jawa dari Namrole dan Mansur Boynau dari Bula. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terkait nuansa peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di Namrole, Ibu Kota Kabupaten Buru Selatan, sudah terlihat sepekan terakhir ini. Meskipun berbeda dan tidak semeriah dari tahun sebelumnya, namun hiasan bendera umbul-umbul
dan cat berwarna merah putih tetap dilakukan untuk menghiasi lokasi perkantoran dan jejeran jalan protokol. Berbagai penyelenggaraan seperti perlombaan atau sejenisnya jelang hari kemerdekaan juga tidak dilaksanakan tahun ini, meskipun di Buru Selatan masuk dalam kategori adaptasi kenormalan baru. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat mereka untuk menyambut hari kemerdekaan. Nampak para pegawai di sini antusias kembali ke kantor usai aktivitas jam kantor. Mereka datang memperindah lokasi perkantoran dalam memeriahkan kesederhanaan menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia di besok hari. Dapat saya laporkan juga bahwa persiapan malam upacara Taptu tidak dilaksanakan, namun perenungan suci tetap dilaksanakan dan akan berlangsung hari ini pada pukul 23:30 atau jam setengah 12 malam yang berlokasi di Kompleks Pelabuhan Nambrole. Meskipun di Kabupaten Buru Selatan masuk dalam kategori zona hijau, namun jumlah peserta upacara diminimalkan pada upacara besok. Peringatan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di Buru Selatan tentunya tetap menerapkan protokoler kesehatan. Peserta upacara wajib menggunakan masker dan duduk berjarak. Untuk upacara kenaikan bendera besok pada tanggal 17 Agustus rencananya akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, dan yang akan bertindak sebagai inspektur upacara yaitu Bupati Buru Selatan Dr. Tagob Solisa. Sementara upacara penurunan bendera akan berlangsung pada jam 6 sore dan yang bertindak sebagai inspektur upacara yakni Sekretaris Daerah Buru Selatan Iskandar Wala. Perlu diketahui jumlah paskibraka yang bertugas diminimalkan secara keseluruhan menjadi 8 orang anggota paskibraka yang adalah penggerak bendera yang juga pernah bertugas di tahun 2019 kemarin. Untuk upacara kenaikan dibagi 3 orang penggerak bendera ditambah 1 cadangan. Sebaliknya pada saat penurunan bendera dengan jumlah personil yang sama yang akan bertugas sebagai penggerak bendera di besok hari. Ditambah keterwakilan personil dari Kesatuan TNI Polri, Satpol PP masing-masing sebanyak 10 orang. Sementara peserta upacara kenaikan dan penurunan bendera diminimalkan masing-masing hanya terbagi 20 orang dari keterwakilan unit satuan kerja ditambah 1 orang dari instansi vertikal. Sementara untuk Aubade yang dilibatkan dari siswa SMK 3 dan siswa SMK Negeri 7 Buru Selatan sebanyak 20 orang. Demikian yang dapat saya laporkan dari Nambrole Buru Selatan. Untuk mengetahui suasana di Kabupaten Seram bagian timur menjelang HUT Republik Indonesia, kini saya sudah terhubung bersama dengan rekan saya Mansur Boinau. Silakan Mansur. Iya, rekan RN Stasi Jawa dan juga pemirsa, dapat saya laporkan bahwa menyongsong HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah serta masyarakat Kabupaten Seram bagian timur hingga saat ini terus melakukan berbagai persiapan. Pantauan kami bahwa semarak menyambut hari bersejarah bagi bangsa Indonesia ini terlihat diantaranya di Kota Bula, di mana saat ini warga cukup antusias dengan mengibarkan bendera di depan rumah masing-masing. Dan kondisi ini juga terlihat di halaman perkantoran serta sekolah maupun fasilitas-fasilitas umum lainnya di Kota Bula yang juga dihiasi dengan umbul-umbul serta bendera hias maupun bendera merah putih. Dan dapat saya laporkan juga bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Seram bagian timur melalui Panitia HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia juga telah melakukan berbagai persiapan, terutama persiapan untuk upacara pengibaran bendera serta upacara penurunan bendera pada tanggal 17 Agustus 2020 nanti. Sebagaimana kita ketahui bahwa peringatan HUT kemerdekaan tahun ini sedikit berbeda dengan peringatan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengingat peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini di tengah pandemi COVID-19. Olehnya itu peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ini juga disesuaikan dengan protokol kesehatan. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan melalui surat edaran Menteri Sekretaris Negara
tentang pedoman peringatan HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan edaran tersebut, Panitia HUT RI Kabupaten Seram bagian Timur juga telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang jumlah staf pada dinas, badan maupun bagian yang akan menghadiri upacara nanti, di mana pada upacara tahun ini jumlah peserta yang berasal dari dinas, badan maupun bagian itu dibatasi. Berdasarkan data yang kami terima, jumlah staf yang diundang untuk mengikuti upacara nanti adalah setiap dinas, badan maupun bagian hanya berjumlah 2 orang. Dan dari semua badan, dinas serta bagian yang ada di Kabupaten Seram bagian Timur itu dibagi 12 instansi untuk mengikuti upacara pada pagi hari pengibaran bendera, dan 12 instansi mengikuti upacara penurunan bendera pada sore harinya. Hal yang sama juga dilakukan pada pengibaran bendera nanti. Itu pasukan pengibar bendera dibatasi juga, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini dibatasi hanya 8 orang, dan saat ini sedang mengikuti latihan intensif di tempat atau lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat upacara, yaitu pelataran Pendopo Bupati Seram bagian Timur. Dan undangan lain yang akan hadir pada upacara nanti juga pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Seram bagian Timur, serta pimpinan atau perwakilan dari instansi vertikal, baik itu TNI, Polri, Kejaksaan maupun instansi vertikal lainnya, serta pimpinan organisasi perempuan di daerah ini. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, dan kembali ke studio. Erens dan juga Mansyur, selamat bertugas kembali. Ya baik saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Warga RT 003 RW 17 Jalan Baru, Kota Ambon menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dengan bendera hias dari berbagai ukuran. Lorong tersebut diwarnai dengan pernak-pernik bendera merah putih. HUT Kemerdekaan RI bagi warga 003 RW 17 Desa Batu Merah menjadi momen yang paling dinanti. Betapa tidak, setiap bulan Agustus jelang HUT Kemerdekaan, wajah lorong terlihat dihiasi dengan pernak-pernik bendera merah putih dalam berbagai ukuran. Warga yang mendiami kawasan tersebut selalu menyemarakan HUT Kemerdekaan RI dengan berbagai kegiatan, mulai dari aksi bersih lingkungan, pembuatan gapura, hingga pemasangan umbul-umbul dan bendera merah putih. Sedikit berbeda dengan peringatan HUT RI ke-75 tahun ini. Warga di lingkungan setempat hanya memasang bendera merah putih.